Shalom saudara terkasih dalam nama Tuhan. Bertemu kembali di dalam renungan firman Tuhan. Dan kita akan merenungkan dari pasal 9 kitab Roma ayat 30 sampai 33. Mari kita tundukkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat kesempatan ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami untuk boleh mengerti kebenaran-Mu dan dapat kami lakukan itu dalam kehidupan ini, Bapa. Berkati pendengar kami dimanapun mereka berada. Tuntun mereka Tuhan dalam kebenaran-Mu. Dalam Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku, saya bacakan untuk kita pada ayat 30 sampai 33 firman Tuhan dari kitab Roma pasal 9 demikian. Jika demikian, apakah hendak kita katakan? Bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Tapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran tidaklah sampai kepada hukum itu. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan, seperti ada tertulis, sesungguhnya Aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tema kita pada saat ini adalah ketaatan kepada hukum Taurat atau karena iman. Sebuah pertanyaan yang besar yang masih banyak dipertanyakan orang-orang Kristen, orang Yahudi, bahkan berbagai macam agama lainnya yang berpikir apakah karena ketaatan kepada hukum aturan ataukah karena iman sehingga mereka dibenarkan, sehingga mereka mendapatkan keselamatan. Hal ini kita merenungkan bersama-sama bahwa ada dua tanggapan manusia, ada dua jenis sikap manusia secara universal tentang bagaimana mereka mendapatkan pembenaran. Yang pertama yaitu yang diwakili oleh orang-orang Yahudi yang sangat memegangkan hukum Tauratnya, bahwa mereka memiliki sikap tentang pembenaran dengan sikap mereka bahwa mereka berusaha supaya diri mereka benar di hadapan Allah, berusaha dengan ketaatan kepada hukum Taurat agar mereka mendapatkan pembenaran. Inilah yang dilakukan oleh orang Yahudi dari masa ke masa, bahkan hingga pada saat ini. Mereka selalu mencoba agar hidup mereka sesuai dengan Taurat Tuhan. Bahkan ketika seorang yang kaya datang kepada Tuhan yang bertanya, "Guru, perbuatan baik apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Dan Tuhan berkata kepadanya, "Juallah seluruh harta milikmu, maka setelah itu datanglah kepadaku." Maka orang itu dengan hati yang sedih pergi dan tidak datang kembali. Mengapa? Alkitab berkata bahwa dia dengan awalnya telah mengatakan bahwa dia telah melakukan seluruh hukum Taurat. Lalu tatkala dia diperdengarkan bahwa dia harus mengasihi dan setelah itu harus memberikan kepada orang-orang yang susah, yang adalah sebenarnya menunjukkan kasih kepada sesama dan juga kepada Tuhan, dia tidak sanggup melakukannya. Artinya bahwa tidak ada yang sanggup menuruti hukum Taurat, tak satu pun yang sanggup. Itu juga sebabnya murid-murid Tuhan bertanya kepada Tuhan, "Kalau demikian, siapakah yang akan diselamatkan?" Dan Tuhan berkata, bagi manusia itu mustahil, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mustahil bagi kita untuk dibenarkan karena ketaatan kita. Mustahil bagi kita untuk dibenarkan karena perbuatan kita. Kita tidak sanggup benar karena usaha kita. Dan orang Yahudi telah menunjukkan kehidupan, mencoba berusaha untuk taat dan taat dan taat, dan berharap bahwa dengan itu Tuhan akan memberikan mereka keselamatan karena mereka telah berusaha dengan baik. Saudaraku, pikiran yang seperti ini seolah-olah ingin membuat Allah merasa berhutang, memiutangi Tuhan, agar tatkala mereka dibenarkan, mereka akan katakan bahwa mereka benar bukan karena Tuhan, bukan karena pemberian Tuhan, bukan karena anugerah Tuhan, tapi karena kemampuan diri mereka sendiri. Mereka berjuang mati-matian, tapi perjuangan yang mereka lakukanlah perjuangan yang sia-sia, perjuangan yang gagal. Itulah yang kita lihat pada bagian ini. Tidak mungkin kita dapat membayar apa yang Tuhan buat. Tidak mungkin kita dapat membayar apa yang telah Tuhan lakukan.
apalagi untuk menyelamatkan diri kita masing-masing. Hal itu sesuatu yang mustahil bagi kita. Dan orang-orang Yahudi dengan sengaja melakukan hal itu. Dengan bangganya mereka kepada Tauratnya, berusaha hari demi hari untuk mentaatinya. Bahkan dengan membuat 10 hukum itu, dengan beberapa pecahan dan bahkan ratusan tafsiran artinya. Sehingga mereka dengan demikian mereka berharap mereka dapat melakukan hukum Taurat itu dengan sempurna. Tetapi mereka gagal melakukannya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, sebenarnya bukan hanya agama Yahudi yang mencoba membenarkan diri dengan usahanya, dengan perbuatannya, tapi juga agama-agama lain, agama-agama timur, agama-agama mistis, bahkan juga agama-agama besar di timur, agama-agama lain selain iman yang benar kepada Kristus Tuhan, selalu berusaha untuk membenarkan diri dengan usahanya, selalu berusaha membenarkan diri dengan hukum-hukum yang dibuat oleh manusia. Bahkan juga tatkala hukum Allah diberikan, mereka berpikir dengan mentaati itu mereka akan selamat. Benar, jika seandainya mereka mampu untuk taat secara 100%. Tapi kenyataannya mereka tidak mampu untuk taat secara 100%. Dalam kehidupan ini selalu ada kekurangan. Dan kekurangan itu membawa kepada penghukuman. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Lalu, tanggapan yang kedua adalah bahwa orang akan dibenarkan dengan imannya. Itulah orang yang percaya. Mereka puas dengan mengatakan bahwa darah Kristus itu yang menyucikanku. Darah Kristus itu yang mengampunkanku, yang membebaskanku. Aku butuh anugerah-Mu ya Tuhan. Aku butuh belas kasih-Mu ya Tuhan. Aku tidak mampu dengan perbuatanku. Aku tidak mampu dengan kekuatanku. Hanya karena Engkau saja. Itulah orang yang percaya. Sebuah pujian yang sangat indah yang sering kita dengarkan, yaitu batu zaman yang teguh. Di sana dikatakan bahwa tangis dan air mata tidak membebaskan kita dari hukuman. Ratapan dan tangisan kita tidak membuat kita diselamatkan. Hanya Kristus saja yang mengampunkan kita. Bahkan lagu ini juga mengatakan, tiada jasa padaku, hanya oleh darah-Mu. Itulah cuplikan dari lagu itu. Tiada jasa padaku, hanya oleh darah-Mu. Itulah lagu itu. Sebuah lagu yang sangat indah. Kita tidak benar karena jasa kita. Tidak ada jasa yang baik dalam kehidupan ini yang sanggup untuk membuat kita selamat. Hanya darah Kristus saja. Itulah yang menjadi iman kita. Kristus membenarkan kita bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena usaha kita, tapi karena iman kita. Dan bagian ini mengatakan kepada kita bahwa seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan, dan siapa percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Apa yang dimaksud dengan batu sentuhan? Apa yang dimaksud dengan diletakkan batu di Sion? Dan siapa yang tidak percaya kepadanya akan binasa. Dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Apa yang dimaksud dengan hal ini? Siapa yang dimaksud dengan kepadanya? Mengapa dikatakan kepadanya? Padahal dikatakan itu adalah batu. Dia adalah batu zaman. Dia adalah Kristus Tuhan. Dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Siapa yang percaya kepadanya akan diselamatkan, akan diampuni, akan dibenarkan. Itulah yang Tuhan ingin katakan kepada kita. Dan hal itulah yang kita renungkan bersama-sama pada saat siang hari ini. Mari saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, renungkan firman Tuhan. Allah begitu baik bagi kita. Dia tidak menuntut perbuatan baik untuk menyelamatkan. Dia hanya menuntut hati kita yang sungguh untuk datang berserah, memohon pengampunannya, menyerahkan diri kepadanya. Tuhan mengampunkan, Tuhan memulihkan, membuat kita diselamatkan. Mari kita berdoa. Bapa, kami sadar bahwa kami penuh dosa. Kami sadar bahwa kami penuh dengan kekurangan dalam kehidupan ini. Ampunkan kami. Kini kami tahu bahwa usaha apapun yang kami berbuat tidak akan membuat kami selamat. Kini kami tahu bahwa hanya Engkau saja yang menyelamatkan kami. Hanya darah Kristus saja yang mengampunkan, menyucikan kami. Kami bersyukur buat anugerah yang besar ini ya Tuhan.
sangat besar anugerah-Mu bagi kami. Dan tolonglah kami agar hidup seturut dengan kehendak-Mu dalam kehidupan ini. Melakukan kebaikan, melakukan perbuatan yang indah di mata Tuhan, karena Engkau telah membenarkan kami, bukan supaya Engkau membenarkan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, bagaimana cara pandang kita mempengaruhi bagaimana cara hidup kita. Setelah kita memandang bahwa kita tidak mungkin benar dengan usaha kita, maka datanglah kepada Kristus untuk pembenaran kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.